Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitriatun, Anwar, Mela, Azriel, Julpan, dan saya Sukma Alfalah akan menjelaskan tentang tugas analisis sistem yang telah kami buat. Pertama, tahapan perencanaan. Di tahap perencanaan ini kami akan menjelaskan tentang sistem penggunaan bahan hasil pertanian. Kenapa kita menggunakan sistem ini? Karena ada masalah antara lain petani tidak memiliki ruang penyimpanan hasil pertanian yang optimal sehingga hasil pertanian mudah rusak dan mengakibatkan kerugian pada petani. Kedua, perusahaan membutuhkan keuntungan lebih dari usaha lain. Kemudian tujuan dan benefit kami menggunakan sistem ini yaitu hasil pertanian akan jauh lebih tahan lama terhadap kerusakan, kemungkinan akan kerugian lebih kecil, perusahaan yang menyediakan tempat mendapatkan keuntungan berupa uang sewa. Kemudian kemampuan apa yang harus ada pada sistem. Pertama, menyediakan informasi pergudangan di suatu daerah. Kedua, adanya prosedur penggunaan gudang terkait tata kerja. Ketiga, menyediakan jasa pengantaran bahan hasil pertanian yang ada di gudang. Kemudian penjadwalan dan staffing. Sistem ini berjalan selama 11 minggu. Untuk tahapannya terdiri dari perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan pengujian. Kemudian ada tahapan analisis yang akan dijelaskan oleh Teh Fitia. Mangga, Teh Fitia. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian tahap analisisnya. Untuk tahap analisis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada functional requirements dan non-functional requirements. Untuk yang fungsionalnya itu yang pertama ada kapasitas gudang yang dapat digunakan. Jadi nanti petani bisa melihat kapasitas gudang yang tersedia gitu untuk nantinya digunakan petani. Selanjutnya lama penyimpanan yang diinginkan serta biaya yang selain dapat melihat kapasitas gudang juga dapat menentukan lama penyimpanan yang ingin disimpan oleh petani gitu, ditentukan oleh petaninya sendiri, dan juga nanti akan langsung dikalkulasikan biaya yang dihabiskannya. Selanjutnya yaitu ada pengajuan keluhan dan saran. Untuk sistem yang lebih baik, tentunya feedback dari pengguna sistem sangat diperlukan, sehingga pengajuan keluhan dan saran dari pengguna sistem yang berarti adalah petani itu sangat diperlukan, dan petani bisa mengajukan keluhan dan saran kepada pengelola sistem. Selanjutnya keempat yaitu ada lokasi dan konstruksi gudang penyimpanan. Nantinya petani juga bisa mengetahui lokasi dari gudang penyimpanan ini ada di mana, dan juga konstruksi dari gudang penyimpanannya. Dan yang terakhir ada registrasi data, mencegah adanya kayak barang yang hilang gitu dari masing-masing petani, sehingga dibutuhkan registrasi data untuk kejelasan data. Selanjutnya yaitu bagian keduanya yaitu ada non-functional requirements. Yang pertama ada ini yaitu sistem penggudangan ini nantinya dapat diakses oleh petani melalui web gitu. Jadi lebih hemat karena tidak perlu mendownload aplikasi. Yang selanjutnya itu ada performance requirements, di mana nanti pengaksesan dari web penyimpanan gudang ini diakses dengan perlu menggunakan internet. Selanjutnya yang ketiga ada reliability requirements, setiap saat gitu, tidak ada batasan waktunya. Jadi kapanpun petani butuh bisa diakses. Dan yang terakhir itu adalah security requirements, di mana untuk dapat mengakses data ini hanya bisa dilakukan oleh petani yang ingin menyimpan barangnya dan juga pengelola sistem. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan barang, petani yang menyimpan barang, dan juga kebutuhan keamanan lainnya. Sekian. Mangga, Kang Anwar.
Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu tentang diagram visual tentang sistem pergudangan bahan hasil pertanian. Sistem pergudangan bahan hasil pertanian ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, registrasi. Dalam registrasi ini mencakup pengisian data diri dan verifikasi. Yang kedua adalah data barang. Data barang ini mencakup masukan, pengantaran, dan pengambilan. Di bagian ketiga ada menu utama. Menu utama ini mencakup home, logout, barang masuk, dan barang keluar. Yang keempat, penyewaan. Penyewaan ini mencakup 2 bagian, yaitu pemilihan tempat dan pembayaran pergudangan. Yang kelima, pengantaran. Pengantaran ini dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu data pengiriman, data penerima, pemilihan jenis transportasi, dan biaya antar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Kang Julvan. Bangga, Kang. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan diagram rinci dari tahap pertama, yaitu registrasi. Inputnya berupa email, nomor telepon, nama lengkap pengguna, tempat lahir, tanggal lahir, password, foto profil, komoditas pertanian yang ditanam. Kemudian pada proses, yaitu pengisian data diri, email, nomor telepon, nama lengkap, dan lain-lain. Dan proses verifikasi, yaitu melakukan verifikasi dengan data yang telah diisi. Mempunyai output, yaitu tabel profil petani, menunjukkan tabel yang memuat tentang profil petani yang akan melakukan transaksi. Kemudian tahap selanjutnya itu data barang. Pada data barang ini mempunyai input, yaitu nomor barang, pemilik barang, kontak pemilik barang, jenis barang, kategori, tanggal pengambilan, total banyaknya barang, lokasi pengambilan barang. Pada proses yang pertama, yaitu data barang masuk, di mana mengisi data barang yang akan dikirim ke gudang. Kemudian data pengambilan barang, yaitu mengisi informasi lokasi pengambilan barang, dan pengantaran, yaitu mengisi jenis transportasi, pengantaran barang seperti motor, mobil, atau mobil pick-up, dan lain-lain. Pada tahap ini mempunyai output, yaitu resi, berupa nomor barang, pemilik barang, kontak pemilik barang, jenis barang, kategori, tanggal pengambilan, total banyaknya barang, total biaya barang, biaya antar, lokasi pengambilan barang, barcode, nama penerima barang di gudang, dan kontak penerima barang di gudang. Selanjutnya pada menu utama, di mana disajikan menu seperti home, logout, barang masuk, dan barang keluar. Home menu yang menunjukkan tampilan awal, logout fitur ini untuk mengeluarkan akun atau mengganti akun, barang masuk fitur untuk memasukkan barang baru, barang keluar fitur untuk mengeluarkan barang yang berada di gudang. Pada tahap ini, outputnya yaitu pemilihan menu menunjukkan proses setelah memilih dari beberapa menu yang telah disediakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyewaan. Inputnya yaitu memilih gudang penyimpanan, memilih metode pembayaran, dan mengisi data dengan sesuai. Prosesnya pemilihan tempat yaitu dilakukan untuk melakukan penjemputan pada bahan hasil pertanian, dan pembayaran pergudangan yaitu metode pembayaran dapat dilakukan secara langsung dan dengan online. Menghasilkan resi yang menunjukkan berupa hasil pembayaran yang telah dilakukan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai GUI. GUI atau Graphic User Interface ini merupakan tampilan suatu sistem yang ditampilkan untuk melakukan input yang dijalankan sistem. Nah, pada GUI ini terdapat 2 jenis. Yang pertama ada UI atau User Interface, di mana UI ini merupakan untuk memfokuskan pada bagaimana user melihat interface. Contohnya di sini yaitu mengenai font dan juga mengenai warna-warnanya, sehingga dapat menarik tertarik oleh para pengguna gitu. Kemudian jenis yang kedua yaitu mengenai UX. UX ini merupakan UX atau User Experience ini merupakan memfokuskan pada bagaimana user memakai interface ini. Di sini UX ini lebih ke simbol-simbolnya. Seperti di sini terlihat ada
kemudian ada barang masuk di mana ada gambar sebuah truk, dan juga barang keluar, daftar barang. Nah, di sini pada home ini ada barang masuk yang merupakan sebuah fitur untuk menambah barang masuk gudang, di mana nanti para pengguna dapat melihat barang-barang yang masuk yang telah para pengguna didaftarkan gitu. Kemudian barang keluar merupakan sebuah fitur untuk mengeluarkan barang dari gudang. Kemudian daftar barang sebuah fitur untuk melihat barang apa saja yang terdapat pada gudang sesuai akun pengguna. Nah, daftar barang-barang ini nanti terlihat oleh pengguna daftar apa saja yang telah pengguna masukkan barang-barangnya. Kemudian adanya penyewaan, terus ada bantuan juga. Di sini bantuan ini fungsinya untuk jika suatu saat para pengguna terkendala mengenai web yang digunakan ini, dapat memasuki bantuan di sini. Kemudian adanya logout juga. Nanti di sini pengguna bisa login terlebih dahulu menggunakan emailnya masing-masing yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian pengguna juga bisa logout. Kurang lebih dari GUI yang telah kami desain ini seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada laporan sistem pergudangan, di mana sistem manajemen pergudangan adalah suatu proses kegiatan logistik atau barang dalam gudang yang meliputi pengelolaan administratif dan pengelolaan operasional perusahaan. Pergudangan berperan penting dalam sebuah perusahaan. Barang yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, suku cadang, maupun produk jadi. Nah, manajemen pergudangan akan selalu berhubungan dengan penata usahaan, tata kerja, dan tata ruang. Lalu, harus ada laporan pertanggungjawaban dari pengolahan gudang. Rangkaian tersebut untuk mendukung suatu sistem unit kerja agar tercapai tujuan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Sistem manajemen pergudangan tidak bisa dipisahkan dari proses administrasi pergudangan karena dapat dijadikan instrumen pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pergudangan. Di bawah ini terdapat tabel laporan yang memuat data pengelolaan sistem dari bulan Januari sampai Maret, di mana data tersebut terdiri dari nama barang, jumlah barang dalam ton, tanggal masuk, tanggal keluar, total hari sewa, dan total biaya barang. Nah, di sini untuk total biaya barang diperlukan jumlah barang dalam ton dikali total hari sewa dikali harga dari barang tersebut. Barang tersebut terdiri dari 1 wortel, apel, cabai, alpukat, terong ungu, jambu, kubis, dan melon. Nah, untuk hasil dari total biaya barang itu untuk wortel 400.000, untuk apel 208.000, untuk cabai 224.000, untuk alpukat 204.000, untuk terong ungu 380.000, untuk jambu 480.000, kubis 250.000, melon 420.000. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat definisi bahwa output adalah laporan yang dihasilkan dari suatu sistem yang berbentuk dalam suatu media. Nah, pada chart yang pertama itu terdapat laporan perbandingan total biaya tiap barang pengelolaan sistem dari bulan Januari dan Maret, yang mana batang paling tinggi ditunjukkan oleh jambu. Yang kedua itu ada chart laporan perbandingan total sewa gudang pengelolaan sistem dari bulan Januari sampai Maret, di mana yang tertinggi ini terdapat melon dan juga jambu. Yang ketiga ini ada laporan perbandingan total gudang menurut jenis barang pengelolaan sistem dari bulan Januari hingga Maret. Nah, pada grafik tersebut, data 1 persentase 54% dari 5,95 ton untuk jenis barang sayuran, dan data 2 dengan persentase 46% dari 5,95 ton untuk jenis barang buah-buahan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.